Muhammad itu syariat. Kenyataan yang ada pada diri. Perbuatan nyata sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan Muhammad itu. Perbuatan nyata. Ahmad itu hakikat dalam arti nur, ya, yang menyinari pada tajalli nyata. Allah itu sebenarnya nyata, ya. Allah itu nampak sebenarnya. Akan tetapi kita yang tidak pernah bisa dan mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyata, Allah serta pada diri. Maka nampakkanlah wujud sejatinya diri sebenarnya. Nyatakanlah wujud jati pada diri. Begitu. Yang mengelola batin, ya, hati yang mengelola, maka memancarlah cahaya nur ilahi yang disebut nur sari, ya. Yang disebut sarinya nur. Itu ditambah marang, maka ada kata semar, ya. Maka ada kata semar yang artinya cahaya yang menyamar tetap pada diri. Cahaya sebenarnya hidup itu, cahaya hidup itu, ya, sebenarnya menyamar pada diri, tapi tidak pernah kita bisa mengikro diri, membaca diri, membaka diri. Kita baca pada diri sebenarnya. Tidak pernah kita mampu dan bisa membaca kepada diri. Tidak pernah kita mampu dan bisa melihat atau memandang pada diri. Maka pandanglah diri di dalam diri. Lihatlah jati diri pada diri sebenarnya. Ini perhimpunan, ya. Ini perhimpunan. Jika bersatu menjadi teguh sebenarnya. Apabila bercerai menjadi runtuh. Ya. Apabila berpisah, ya, karena bernama-nama dia, maka runtuhlah dia. Di bawah pohon Kamboja lah tempatnya, hancur maksudnya, ya. Saya bilang runtuh itu hancur maksudnya. Nah, jangan kita seperti itu. Makanya kita harus beretekad. Kita harus tekad bulat, ya. Maka di Lombok sana, ya, ada namanya guru bulat. Guru bulat itu karena dia sudah bulat, sudah tekad betul-betul. Nah, itu. Perhimpunannya saja yang kita pahami, ya, karena kesatuannya saja yang kita pahami, ya. Itulah Allah, zat, sifat, asma dan af'al. Nah, itu perhimpunannya saja yang kita pahami, akan tetapi kita tidak pernah memahami perceraiannya. Perceraiannya tidak pernah disidang, ya. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu tidak pernah kita sidang. Tidak pernah kita menghiraukan perceraiannya. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, itu sebenarnya. Hukum dunia bisa saja yang salah dibenarkan. Yang benar dipenjara. Ya. Itulah dunia fana. Ya. Dunia fana. Tetapi hukum Allah itu tidak bisa. Ya. Sedikit pun tidak bisa disembunyikan, tidak ada tipu menipu. Nah, itu kalau hukumnya Allah. Karena Allah itu, ya, maha adil, maha rahman dan rahim atas segala-galanya. Perhatikan bahasa kiasan, ya, atau sindiran, ya. Kinayah, harpul, ya, pengecualian. Nah, ini yang tidak pernah kita pahami di dalam Al-Quran, ya. Yang merupakan harpul, sindiran, kinayah, ya, pengecualian. Ini yang tidak pernah kita bisa memahami yang mana. Seperti contoh, ya, pengecualian. La mentiadakan segala sesuatu yang ada pada diri saya, kecuali hanya Allah saja yang ada. Nah, seperti itu, tauhid dah dia. La mentiadakan segala sesuatu yang ada pada alam ini, kecuali hanya Allah saja yang ada. Nah, seperti ini, la ilaha illallah. Nah, itu kalimat la itu tidak pernah diperhatikan. Dalam artinya tidak kita pernah pelajari,
maka tidak pernah kita mampu dan bisa mengikra diri, membaca pada diri sebenarnya. Nah itu. Maka panakkanlah di duniamu ya. Panakkanlah duniamu, dalam artinya yang zahir ini, yang nyata ini ya. Itu disebut dunia ya. Itu panakkanlah dia, lenyapkanlah dia, tenggelamkanlah dia, bakakan dia, bakokkan dia. Nah itu. Jika mau berjumpa dengan pemilik, kalau kita mau bertemu dengan Allah, kita harus panakkan, lenyapkan. Hanya Allah saja yang ada pada diri. Seperti itu. Yang ada pada pandangan, Allah memandang kepada diri. Ya itu. Yang ada pada pendengaran, Allah dengar diri. Yang ada pada kalam, Allah kalam diri. Nah seperti itu. Allah gerak diri jadinya. Nah itu Allah atur diri jadinya. Allah sembah diri jadinya. Itulah yang disebut dengan puji kodim bagi kodim. Allah puja-puja diri, puja-puji diri. Allah sembah diri. Allah ikra diri. Allah baca diri. Allah paham diri. Allah yang kenal diri. Bukan kita yang mampu dan bisa kenal kepada Allah. Begitu. Muhammad itu nabi ya. Rasul. Itulah rahasia. Ya. Yaitu rahasia rasa pada diri. Nah itu rahasia rasa pada diri. Maka rasa siapa? Rasa Allah sebenarnya. Nah itu. Setelah berjalan atau sempurnanya, sempurna, Muhammad namanya sebenarnya ya. Kalau sudah sempurna ya, Muhammad namanya. Yatim piatu tiada beribu dan berbapak. Nah itu, tiada beribu dan berbapak. Jangan katakan melahirkan atau dilahirkan. Melampaui batas namanya, keterlaluan namanya ya. Itu, keterlaluan namanya. Jangan katakan bahwa melahirkan atau dilahirkan. Maka ada kata lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Ini sebenarnya yang asli puji kodim bagi kodim di dalam qul huwallah itu. Tapi ini tidak pernah kita pahami. Nah itu. Jangan cuma katakan bahwa Allah itu tidak melahirkan dan dilahirkan. Kalau ada katakan berarti bukan kalamullah. Nah itu bisa-bisa perkataan Rasulullah. Bukan bisa-bisa lagi perkataan Rasulullah jadinya. Nah yang asli kalam Allah itu ya. Aku tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Ini tidak boleh diungkapkan secara zahir. Seandainya diartikan secara mendalam dalam artinya. Kalau saya bilang begitu ya. Berarti saya tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Nah seperti itu jadinya. Maka kalamnya Allah itu tidak boleh diumbar. Tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dizahirkan sebenarnya. Cukup di dalam diri. Sama seperti saya menggunakan baju yang jelek di luar. Saya menggunakan baju yang bagus di dalam. Sebenarnya ilmu dalam lebih bagus. Tapi kalau dikeluarkan, dizahirkan, maka ia akan menjadi jelek. Sama seperti kotoran yang ada di dalam perut kita. Kalau kita keluarkan akan mengeluarkan bau. Tapi kalau tersimpan di dalam perut, maka tetap ia suci sebenarnya. Najis kalau dikeluarkan sekalipun sedikit. Sekalipun uapnya bau katanya kentut, maksudnya seperti itu. Atau air kencing sekalipun sedikit kalau dikeluarkan menjadi najis. Tapi kalau tetap di dalam maka ia tetap suci. Dalam artinya keilmuan ini kalau sudah paham jangan dizahirkan, jangan dikeluarkan, jangan diceritakan. Jelek dia. Nah itu maka saya menggunakan pakaian yang jelek di luar. Itu maksudnya sebenarnya ya. Maka adanya lam yalid wa lam yulad. Sebenarnya Allah itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Tapi aslinya aku tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Itu aslinya. Itu kalau mau pahami. Maka sudah saya katakan dari tadi bahwa Al-Quran atau Alkitab, keseluruhan Alkitab itu adalah merupakan sindiran, metamor, harpul, kinayah.
Nah itu perumpamaan. Nah, tapi perumpamaan ini tidak pernah kita baca pada diri, tidak pernah kita baca pada diri, tidak pernah kita paham pada diri. Nah, seperti itu. Maka kalau istilah Lombok ya, arak bebadean ya, toktek bintang arah kunin. Apa-apa sih terjawab, ndik nini selesai, ndik nini kendait. Nah, senugak ngerosek Allah kunin, temeno. Senugak sa bergerak no Allah. Nano baru nini tutu. Nah, menolah cara Lombok. Maka arak babadian toktek bintang arah. Senugak ngerosek no ya Allah wah meno. Yo wah no nenek no. Nek teno Allah. No nenek no sebenar adik tidak salah paham deh. Nek teno Allah meno bayan nih. Gampang-gampang. Molah-molah bayan deh. Nek keno Allah meno. Gampang-gampang termasuk jok mami ya mami saya oleh biaran no nek kena Allah sebenar nih nenek kena nenek no nenek sak kuasa nenek kena sak kuasa ini temeno sebenar maka ada toktek bintang arah no senugak ngerosek no ya Allah wah meno Allah gerak diri. Itulah tauhid ya. Allah gerak diri, Allah lihat diri, Allah dengar diri. Nah itu Allah kalam diri. Itu langkah Allah bunin dan pendemak Allah bunin. Aro penggita pendengar Allah bunin dan jamak-jamak. Allah sak ngerawas bunin dan Allah sak dengar. Meno. Jamak-jamak baik sebenar. Lamun tini paham lagu, kalau kita bisa pahami, kalau ndak bisa paham ini jadi masalah. Itu, maka jangan dikeluarkan, jangan dizahirkan. Itu sebenarnya seperti itu. Jangan dizahirkan intinya. Apabila sudah mengenal, ya. Apabila sudah mengenal ya, baru namanya Rasulullah. Itulah rahasia rasa pada diri. Nah itu, maka sempurna ia, roh idapi namanya. Itu kalau sudah sempurna, roh idapi namanya. Maka jalankanlah perbuatan yang baik. Nendek temaling, nyopet. Nah, lengi-lengi gawe teja aron dek kena noh jari meno penggita manusia doang dek kena. Nah meno. Roh idapi namanya roh yang suci. Nah itu jika baik perbuatannya itu, itulah perbuatan roh yang baik. Nah itu lengi jagawe itu lengi no mau temeno, lengi no panen ta. Maka jangan kita menghidupkan roh hewani. Jangan sampai wujud kita dirubah di akhirat nanti. Kita kerjakan atau kita jalankanlah perbuatan-perbuatan yang baik atau roh idapi sama seperti Rasulullah yang selalu menghidupkan roh yang suci atau roh idapi itu. Begitu. Maka jujur, berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, merendah diri dan mau mengalah. Ndek paran diri terdoan sa paling cekat. Meno? Ndek paran diri ter paling pintar. Jangan mengatakan bahwa diri kita yang paling pintar, paling bisa, paling segala-galanya. Pahamlah diri bahwa diri zahir ini tidak ada dayanya, tidak bisa apa-apa, kuwata ilah, kecuali hanya Allah saja yang bisa, yang mampu bergerak dan lain sebagainya. Begitu. Jika jelek perbuatannya, itulah perlakuan roh hewani. Tinggal kita meniti jalan yang mana, jalan yang baik atau jalan yang kurang baik atau jalan yang lurus atau yang tidak. Maka sirot itu bukan nanti adanya. Sekarang kita sedang berjalan di atas sirot. Ya. Sirot itu bukan nanti sebenarnya. Itu salah-salah kita nyemplung, salah jalan, salah cara. Nah itu kembali ke rasa ya. Harus kembali ke rasa. Rasa Allah itu bukan kita yang merasa sebenarnya. Allah yang merasa. Maka dikatakan awal yang tiada berkesudahan ya.
Maka awaludin ma'rifatullah. Yang awal itu Allah, yang akhir itu juga Allah. Awal dan akhir Allah sebenar. Rojulu mudi Allah bunyi tanah kiri kanan Allah. Menu Allah doang, nenek ni doang, nenek ni Allah doang, mai. Menu bayar ni, gampang-gampang, bay. Nah, paham mau ndek wah terserah, wah aneh. Menu disebut rasul karena rahasia ya. Disebut rasul itu karena rahasia yang ada pada diri, tapi tidak pernah kita memahami rahasia pada diri. Nah itu kepada Allah. Muhammadlah yang membawa rahasia Allah, itulah rahasia rasa pada diri. Nah itu, jangan kita berpikir Muhammad itu yang jauh sana, Muhammad yang dekat pada diri, begitu. Tidak ada yang mampu membawa rahasia Allah ya, kecuali manusia yang paham pada Allah. Itu manusia yang paham pada Allah, dialah yang mampu membawa rahasia, yaitu insan kamil mukammal, manusia yang sempurna, manusia yang kenal diri, yang paham diri. Nah, seperti itu. Manusia yang selalu Allah saja yang ada pada dirinya, ucapan batin dan zahirnya, zahir dan batin, lahir dan batin, hanya Allah saja yang ada. Begitu sebenarnya. Maka apabila telah nyata atau apabila telah nampak suatu bayang ya, sesungguhnya Allah itu nyata pada diri. Nah itu, insya Allah ini petunjuk yang pernah datang kepada saya ya. Nah itu, apabila telah nyata nampak suatu bayang, Allah nyata, Allah serta pada diri sebenarnya. Penggitan Allah meno bayannya. Sehingga malaikat diperintah sujud pada Adam ya. Nah itu malaikat, jin, setan itu disuruh sujud pada Adam. Sebenarnya tidak lain karena rahasia kepada Allah. Maka rahasiakanlah Allah pada diri. Maka kita harus rahasiakan Allah pada diri. Nah kalau kita merahasiakan Allah pada diri, nanti di akhirat nanti kita yang dirahasiakan oleh Allah. Nah seperti itu. Itulah yang merupakan kebesaran Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Karena cahaya Muhammad ini yang mampu dan bisa menyinari seluruh alam. Nah itu karena alam ini mempunyai roh, tapi tidak bernyawa, tidak bernapas. Tapi dia bergerak, dia berputar pada porosnya. Nah itu, karena dia punya roh, maka dia bergerak putarannya. Begitu, bumi ini berputar sebenarnya. Itu, maka disebut bumi berputar. Hidup berarti, kalau dia berputar berarti dia hidup. Karena dia memiliki roh, yang menjadi rohnya adalah Nur Muhammad. Begitu. Yang menyinari seluruh alam beserta isinya. Maka kembalilah kepada nur itu sama-sama. Maka mari kita kembali kepada cahaya itu sama-sama. Itulah cara perjalanan para anbiya, umaroh, ulama ya. Karena takut salah, akhirnya dia kembali kepada cahaya itu, kepada nur itu. Berawalnya rahasia itu di dalam sulbi toroib. Maka huwa pujinya ya. Pujinya huwallahu ahad. Sebenarnya dia Allah yang esa maksudnya. Itu. Kalau ada huwa, ada dia, berarti ada aku. Anallahu ahad. Begitu. Ini cara Sunan Bonang sebenarnya ya. Setelah 3 hari di dalam sulbi, subhanallah pujinya, kuasa Allah karena kesuciannya suci dengan sendirinya. Nah itu sebenarnya manusia itu sebenarnya pada dasarnya suci, sebenarnya pada fitrahnya sebenarnya suci sebenarnya manusia itu ya. Tatkala 40 hari 40 malam, maka alhamdulillah pujinya sebenarnya. Itu puji syukur kepada Allah
yaitu Allah puja puji diri, Allah ingat diri, Allah sembah diri, Allah puja puji diri sebenarnya. Tapi kita selalu mengatakan bahwa kita yang mampu dan bisa memuji atau menyembah kepada Allah. Terbalik kita ya. Alhamdulillah ya, nama puji. Alhamdu badan, lillah hati sebenarnya ya. Robbi nyawa, alamin rahasia sebenarnya. Itulah rahasia pada diri, rahasia diri sebenarnya. Badan yang tiada berdaya ya. Badan itu yang tidak berdaya disebut af'al sebenarnya. Hati yang mengelola disebut batin. Nah itu nyawa yang menguasai dengan penuh cahaya yang menetap pada diri. Nah itu sebenarnya tetap cahaya itu, tetapkan maksudnya. Cahaya itu pada diri. Roh menjadi rahasia hidup ya. Roh itu yang menjadi rahasia pada hidup ini sebenarnya. Pada rasa ya, nyata pada wujud sejati tunggal. Seke wajarin meno. Nah jari seke ja nenek tuah Allah doang meno. Nenek Allah meno. Alhamdulillah Adam ya nyata pada badan ya. Adam itu nyata pada badan. Lillah Idris ya, Robbi nyawa. Alamin Muhammad, ismunya Allah dalam rasa atau rahasia Rasul pada diri sebenarnya. Inilah rahasia perkumpulannya pada diri insan. Itu perkumpulannya, persatuannya ya, persekutuannya. Tapi ingat, jangan perkumpulannya saja yang dipelajari, yang dikenal, yang dipahami ya. Kita harus mengenal juga perceraiannya agar tidak keliru dalam pengenalan. Tidak bingung jadinya kita dalam keilmuan. Begitu sebenarnya. Artinya zat mutlak atau zat Allah. Ya, artinya zat mutlak atau zat Allah. Hidup itu maksudnya ya. Hidup Allah ya. Allah yang hidup pada diri. Begitu. Yang wajibul wujud. Wajib adanya. Laisa kamislihi sebenarnya. Apabila setelah 3 bulan, maka Allah Allahu Akbar ya, pujinya ya. Alif Allah, alif usalli, alif akbar berlapaskan Allah Maha Besar sebenarnya. Itu bunyinya. Alif Allah, alif akbar, alif usalli, maka berbunyi Allah Maha Besar. Kebesaran Allah bukan di langit sana pada diri tempatnya. Itulah ketinggian rahasianya pada diri. Sehingga kita mampu dan bisa hidup ini. Begitu. Kebesaran Allah, keagungan Allah ada pada diri. Itu ada pada diri. Karena Allah gaib pada diri. Akbar nyata pada kenyataan yang ada pada diri sebenarnya. Itulah yang disebut Allah tajali. Allah penggitan Allah no sebenar. Ya penggitan Allah ndek no hijab diri. Lagu itu hijab diri. Ia pun tahu kita Allah kita diri. Wah, meno. Pada badan. Kita Allah le awak tu tahu. Kembali jauh-jauh lalu lai tengengat meno. Maka perkataan Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada melihat dia. Ongkat Sayyidina Ali ndek mele sembah nenek onin. Lamun ndek gita berarti nenek ni penggitan sebenarnya. Itu ne wahane penggitan no. Rua dalam rua luah pada ruan marak gelas kenca air no. Marak ongkat Syekh Junaid ya. Seperti perkataan Syekh Junaid. Sama seperti ibarat air dengan gelas ya. Sama warnanya luar dan dalam. Sehingga Syekh Junaid berkata, demi Allah aku katakan, luar dalam Allah, lahir batin Allah. Ini kata perkataan Syekh Junaid. Sampai dia katakan demi Allah ya. Luar dan dalam Allah, lahir dan batin Allah. Itu katanya. Alam itu ada 2 macam ya. Alam zahir dan alam batin, yaitu alam sagir di dalam diri yang lebih luas daripada alam nyata ini pada diri. Alam kabir di luar diri, dunia langit ini maksudnya.
Tauhidkan menjadi tunggal alam sebenarnya. Jadikan satu alam. Nah itu. Panakan atau menjadi Allah saja yang ada. Ya, hanya Allah saja pada diri yang merupakan perhimpunan atau perkongsian. Perkongsian ya. Kalau perkataan Malaysia ya ini ya, perkongsian, penyatuan, perkumpulan sebenarnya seperti itu. Karena saya ini pernah juga di Malaysia ya, di Malaysia Barat, di Tanjung Kelang sekitar tahun 90-an mungkin ya. Tahun 90-an saya ada di Malaysia, sebelum tahun 90 mungkin. Ya, saya di Malaysia Barat ya, di Tanjung Kelang. Saya pernah kerja di SS14 Kolam ya, SS09. Saya pernah juga kerja di bangunan Hospital Bombay Tanjung Kelang ya, baru mulai dibangun pondasinya ya. Saya kerja di sana. Itulah, kalau saya orang berkelana kemana-mana, orang merantau seumur hidup, sampai sekarang belum hidup di kampung sendiri. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau memang ada izin Allah, saya kepingin sebenarnya pulang. Karena saya sedih ya. Karena selama hidup saya hidup di perantauan dari saya masih kecil ya. Kalau saya ingat hidup saya betul-betul seperti lagunya Roma ya. Lagunya Roma itu beralaskan koran di mana-mana. Memakan sisa atau bekasnya orang yang saya makan. Kalau saya ingat kehidupan saya dari kecil ya. Saya hidup setiap pasar, setiap terminal ya. Saya hidup dari semenjak saya masih kecil. Karena orang tua saya bercerai semenjak saya masih bayi ya. Sehingga hidup saya sengsara hidup. Surabaya itu dari terminal ke terminal saya jalan kaki. Jakarta Barat seperti itu juga ya. Saya benar-benar berkelana hidup saya sebenarnya. Sehingga saya besar, tua, dewasa. Sekarang ini seolah-olah saya melupakan kampung halaman sendiri sebenarnya. Masya Allah saya diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kepingin pulang kampung sebenarnya. Tapi entah kapan ya. Jika Allah berkehendak, sesungguhnya sejauh-jauh burung terbang pasti akan kembali ke kandangnya. Insya Allah seperti itu. Seumur hidup saya hidup di perantauan ya. Kalau saya ingat itu saya akan bersedih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hidup yang saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta benda yang saya dapatkan saya merantau kemana-mana. Insya Allah di mana orang duduk mengkaji diri, di situ saya ikut duduk ya. Sehingga saya bisa memahami keilmuan ini dimanapun ya. Sebagian besar Indonesia ini pernah saya injak. Itu semboyan saya dari kecil. Sebelum saya pernah menginjak sebagian besar pulau ini, saya tidak akan tinggal diam di kampung sebenarnya. Tapi sampai sekarang ini saya belum hidup di kampung ya. Belum ada izin Allah. Terlebih-lebih sekarang anak saya banyak di perantauan ya. Sehingga ini yang bikin beban berat ya untuk pulang. Terlebih-lebih istri anak saya tidak mau pulang sebenarnya. Tapi suatu saat saya akan pulang sendiri. Saya akan nekat sendiri kalau saya sudah bisa memiliki, dalam artinya bisa membangunlah gubuk kecil-kecilan dalam artinya di kampung halaman saya sendiri. Karena sudah cukup lama juga saya hidup di perantauan dari semenjak saya masih kecil ya. Sekolah saya terkatung-katung juga. Tapi zaman dulu ya kita sekolah itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kita pulang masuk sekolah masih diterima. Karena kenapa? Karena semasa itu almarhum Presiden kita Pak Soeharto ya ingin melihat penduduknya ini pintar. Karena dalam artinya keterlambatan hidup, keterlambatan pendidikan. Sehingga saya sering tidak sekolah ya. 3 bulan, 4 bulan saya ke Bali, kemana-mana. Nah ke Surabaya. Nah tapi saya pulang, saya sekolah lagi. Saya belum dihitung ongkos kapal, ongkos mobil ya, baik-baik orang terdahulu. Kalau sekarang anak kecil pun sudah dihitung ongkos jiwa katanya. Kalau saya dulu sampai saya besar, yang penting tidak duduk di jok kapal
maupun mobil tidak terhitung ongkos sampai Surabaya, sampai manapun ya, sehingga saya bisa berkelana kemana-mana. Nah itu kalau mau tahu kisah saya sebenarnya dari kecil ya. Saya hidup berkelana kemana-mana, tapi pulang saya sekolah lagi, seperti itu. Enak saya kemana-mana, memang tidak ngongkos. Ongkos kapal tidak, ongkos mobil pun tidak. Makan saja nggak jelas. Tapi saya nekat. Tapi insya Allah sampai detik ini saya menjadi orang yang baik. Tidak panjang tangan dimanapun tempat ya, saya jaga itu. Tidak pernah saya panjang tangan dalam artinya. Tidak pernah saya menipu, mengakali. Lebih baik saya sengsara tidak makan di perantauan. Sehingga sampai saat ini pun saya masih hidup di perantauan. Kalau mau tahu saya yang sebenarnya. Nah, itu. Ya, makanya saya belajar keilmuan ini ya. Saya belajar dari Sumatera juga. Di Aceh juga. Saya belajar dimanapun ya. Nah, di Jawa Barat, dimanapun saya belajar keilmuan ini. Terlebih-lebih di kampung halaman saya sendiri. Sehingga keilmuan ini bercampur-campur bahasanya dalam artinya ya. Karena ada Sulawesinya, ada Sumateranya, ada Kalimantannya, ada Lomboknya, dan lain sebagainya. Bercampur-campur ilmu ini. Nah, jelasnya ya, kalau ilmu, kalau guru saya ya, dia berguru di Tuan Guru Subang Wai ya. Nah itu dia guru saya berguru di Subang Wai. Nah di situ tempatnya berguru, dalam artinya Tuan Guru Mutawalli itu gurunya guru saya sebenarnya ya. Tuan Guru Mutawalli itu gurunya guru saya semenjak Subang Wai dan Ukit itu ya masih kecil, masih baru jalan lah dalam artinya. Nah disitulah saatnya guru saya berguru di sana dan kelanjutannya kepada saya. Insya Allah inilah ilmunya, seperti itulah. Kalau mau tahu silsilahnya saya mempelajari keilmuan ini ya. Nah itu nama guru saya itu Mami Adi namanya ya. Nah itu kalau mau dipahami, tapi sudah meninggal dia. Kumpulnya saja ya setunggal. Nah, maksudnya kumpulnya saja yang kita pahami, maka jadikanlah setunggal kumpulnya. Maksudnya wujud atau rupa di dalam rasa atau rahasia Rasul pada hidup sebenarnya ya. Siapa yang memimpin pada alam, Rob sebenarnya yang memimpin pada alam. Itulah hidup yang mengatur ya. Itulah hidup yang mengatur. Nyata Rob pada diri. Allah itu nyata pada diri. Alam itu zahirnya ya. Zat itu batinnya. Maka itulah zahir batin. Sebenarnya luar dan dalam. Nah itu. Allahul lazi khalaqus sama wati wal ardihim. Sejatinya zahirnya bumi langit itu adalah Allah sebenarnya. Luar dalam itu Allah sebenarnya. Arti langit itu Allah. Yang jauh tiada dekat itu Allah. Yang besar tiada kecil itu Allah sebenarnya. Sebagian besar kita di dalam syariat ya menzahirkan bumi dan langit sebenarnya. Berikut seisinya. Maka itulah yang menjadi kekupuranmu. Yang menjadi kekupuran kita sebenarnya. Mengakibatkan selamanya tidak pernah diterima amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kupur maksudnya ya, kita tidak pernah diterima amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Akan tetapi anggapan kita adalah orang yang paling benar. Itu anggapan kita. Paling berpahala, paling besar pahalanya karena kita sudah alim. Ya. Merasa ahli surga, pemilik surga, tidak mau didekati pemiliknya, maksudnya Allah ya. Kita tidak mau mendekati Allah, tidak mau kenal kepada Allah atau tidak mau